Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan salawat dan salam kepada nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa juga semoga kita semua selalu dalam rahmat dan selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit motivasi belajar bahasa Arab. Yang motivasi ini diambil daripada qaulul ulama, yaitu kata para ulama atau para ahli. Yang pertama, ta'allamul arabiyyata fa innaha tumbitul aqla wa tazidu fil muru'ati. Yang artinya, pelajarilah bahasa Arab. Kenapa perlu belajar bahasa Arab? Fa innaha tumbitul aqla. Karena dengan belajar bahasa Arab itu akan menyebabkan akal menjadi bertambah cerdas. Gitu. Wa tazidu fil muru'ati, dan akan menambah kewibawaan. Dengan kita menguasai bahasa Arab, akal kita akan semakin cerdas dan kita akan semakin berwibawa. Kemudian yang kedua dikatakan juga adalah ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab ini termasuk bagian dari agama kalian. Kenapa dikatakan bagian dari agama? Karena Al-Quran turunnya dengan bahasa Arab. Kemudian hadis-hadis Nabi yang begitu banyak diriwayatkan itu juga berbahasa Arab. Tentu untuk memahaminya kita perlu modal dasar atau basic, terutama untuk orang-orang yang ingin mendalami Al-Quran dan hadis. Belajar bahasa Arab itu menjadi sesuatu yang sangat penting, bahkan wajib untuk dipelajari. Karena kalau tidak menguasai nahwu shorof, itu akan kesulitan dalam memahami isi dari Al-Quran dan hadis, dan bahkan bisa salah dalam memahami Al-Quran dan hadis itu sendiri. Maka perlu untuk kita mendalami belajar bahasa Arab ini. Kemudian yang ketiga, motivasi dari para ulama adalah man talabal haditha walam yubsir al-arabiyyata kamathali rajulin alaihi burnusun walaysa lahu ra'sun. Siapa yang belajar hadis walam yubsir al-arabiyyata, tetapi dia tidak begitu memperdulikan bahasa Arabnya, artinya nahwu shorofnya, balaghahnya itu tidak terlalu diperhatikan gitu. Kamathali rajulin alaihi burnusun walaysa lahu ra'sun, seperti seorang laki-laki yang punya penutup kepala tetapi tak punya kepala. Nah ini ya, bahaya tuh. Nanti bisa-bisa salah dalam memahami hadis, apalagi kalau hanya modal terjemahan. Berapa banyak orang yang menggiring opini dari berdasarkan hadis yang salah dia pahami, gara-gara tidak paham nahwu, tidak paham shorof. Kemudian dia nekat menafsirkan seenaknya Al-Quran dan hadis sehingga menimbulkan banyak sekali kesalahan. Atau dalam istilahnya dikatakan dhalun mudillun. Dia sendiri sudah tersesat, sudah salah, dan membuat orang lain yang mendengarkannya juga menjadi tersesat atau menjadi salah. Maka untuk mengantisipasi ini, orang yang ingin belajar Quran dan hadis secara mantap dan ingin menjadi pengajar Al-Quran dan hadis, baik itu tafsirnya, kemudian ilmu ulumul Qurannya, ilmu hadisnya, ya tentu belajar bahasa Arab, nahwu shorof, ilmu bayan, ilmu badi ini sangat penting sekali dan memang harus untuk dipelajari terlebih dahulu sebagai ilmu alat. Kemudian selanjutnya yang keempat, motivasi yang keempat, an-nahwu fil ilmi kal milhi fit ta'ami. Nahwu di mata ilmu nahwu ini di mata ilmu-ilmu yang lain itu ibarat garam bagi makanan, gitu ya. Bagaimana kita bisa rasakan makanan kalau tidak ada garamnya? Seenak-enaknya makanan sudah ditaruhkan bumbu ini dan lain sebagainya,
Kalau tidak ada garam atau kalau tidak ditambahkan garam, maka akan jadi dingin, akan jadi tidak enak. Nah, kurang lebih seperti itulah ilmu terutama ilmu bahasa Arab, ilmu agama, kalau disampaikan oleh orang yang tidak paham ilmu nahwu, ilmu sorof gitu. Pemahamannya tentang Al-Quran hadis itu bisa dikatakan sangat dangkal sekali, atau hanya modal terjemahan saja. Motivasi yang kelima, ulama mengatakan idza kana al-muhadditsu la ya'rifun nahwa fahuwa kal himari yakunu ala ra'sihi mikhlatun fiha sya'irun. Yang artinya idza kana al-muhadditsu, apabila seorang muhaddis atau orang yang ahli hadis la ya'rifun nahwa, tidak mahir atau tidak bisa ilmu nahwu. Ini seorang pakar hadis tidak bisa ilmu nahwu. Fahuwa kal himari, maka dia diperumpamakan seperti seekor keledai. Yakunu ala ra'sihi mikhlatun fiha sya'irun, yang di atas kepalanya itu mikhlatun fiha sya'irun, yaitu adalah kantong makanan yang kosong atau tidak ada isinya. Nah, ini luar biasa, ini kata para ulama itu. Berarti di sini orang yang ingin jadi muhaddis atau ahli hadis wajib dia itu belajar ilmu alat, yaitu ilmu nahwu dan sorof, ilmu balaghah, bayan, ilmu badi' gitu ya, wajib untuk dipelajari. Karena dengan ilmu tersebutlah dia bisa memahami hadis-hadis Nabi yang telah dia dapatkan atau diriwayatkan gitu. Selanjutnya yang keenam, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulumi. Siapa yang mendalami ilmu nahwu, berlabuh di lautan ilmu nahwu, ihtada ila kulli ulumin, maka dia akan memperoleh petunjuk untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Nah, seperti itu ya. Kita ketahui bahwasanya ilmu-ilmu para ulama, baik itu di bidang fikih, di bidang akidah, di bidang hadis, itu banyak sekali kitab-kitab itu tertulis dalam bahasa Arab. Nah, kitab-kitab ulama yang jumlahnya ribuan bahkan ratusan ribu dalam berbagai disiplin ilmu ini tidak mungkin bisa dibaca oleh orang yang tidak belajar bahasa Arab. Tidak mungkin bisa dipahami oleh orang yang tidak ngerti ilmu nahwu. Jadi yang bisa membaca khazanah keilmuan para ulama, disiplin ilmu yang telah ditulis di berbagai macam kitab, dari ilmu fikih, ilmu akidah, dan ilmu-ilmu yang lain, itu bisa dibaca oleh orang yang menguasai alatnya dulu, yaitu adalah ilmu bahasa Arab. Kalau seseorang telah menguasai ilmu alat ini, maka akan mudah bagi dia untuk bisa membaca karya-karya ulama, kitab-kitab para ulama. Walaupun tetap saja, walaupun sudah bisa ilmu nahwu dan shorof, harus belajar pada guru yang mumpuni juga, gitu ya, pada guru yang mumpuni. Tetapi setidaknya dengan dia menguasai ilmu nahwu, dia akan lebih mudah untuk menguasai ilmu-ilmu yang lain. Selanjutnya yang ketujuh dikatakan as-sarfu ummul ulumi wan nahwu abuha. Shorof itu adalah induknya ilmu, ilmu shorof ya. Itu adalah induknya ilmu dalam bahasa Arab. Wan nahwu abuha, dan ilmu nahwu adalah bapaknya ilmu. Kalau ilmu shorof adalah ibunya, ilmu nahwu adalah bapaknya. Nah, ini perlu digabungkan dua-duanya, yaitu ilmu nahwu dan shorof, baru kita akan bisa membuka ilmu-ilmu yang lain. Katakanlah ilmu-ilmu yang lain ini adalah anak-anaknya, yang artinya bisa kita buka, bisa kita pelajari dengan bagus setelah kita menguasai ilmu nahwu dan shorof. Kemudian yang terakhir adalah ucapan ulama mengatakan wan nahwu aula awalan ayyu'lama idzal kalamu dunahu la yufhama. Ilmu nahwu itu adalah yang paling utama dan yang paling awal, jadi basic untuk dipelajari. Idzal kalamu dunahu la yufhama. Karena setiap ucapan
yang tanpa ilmu nahwu la yufhama, tidak akan bisa dipahami. Kalau kita ingin mudah dalam menguasai ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu fikih, ilmu akidah, bisa membaca karya-karya ulama di bidang itu, maka terlebih dahulu kita harus menguasai ilmu nahwu. Barulah kita bisa mudah mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Jadi kesimpulannya, teman-teman sekalian, mari kita tetap semangat belajar bahasa Arab, tetap semangat untuk belajar ilmu nahwu dan shorof sebagai ilmu alat kita untuk menguasai bidang ilmu-ilmu yang lain. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, bisa mencerahkan bagi banyak orang, bisa menjadi asbab kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala yang paling utama, dan bisa menjadi amal soleh kita yang akan kita dapatkan balasannya nanti dari Allah di akhirat kelak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman sekalian sebagai motivasi saja agar kita tetap semangat belajar bahasa Arab. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.